الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وأفضلنا من جميع المخلوقات في هذه العالم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الملك الأعلام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خير الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkanlah kami menyampaikan wasiat kepada para jamaah pada umumnya, terlebih kepada diri saya pribadi. Marilah kita senantiasa melaksanakan terhadap segala apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekuat tenaga kita untuk kita jauhi dan kita tinggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ma'asyiral muslimin, kita nantinya akan digolongkan oleh Allah sebagai hambanya yang bahagia di dunia juga bahagia di akhirat. Semoga kita dan keluarga kita digolongkan oleh Allah sebagai hambanya yang meraih kebahagiaan di dunia juga kebahagiaan di akhirat nanti. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita hidup di dunia ini tidak lebih adalah sebuah proses seleksi, proses ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dari proses itu ma'asyiral muslimin nantinya akan diketahui siapakah dari kita yang keluar sebagai pemenang, yaitu sebagai orang yang paling baik kehidupannya atau paling baik, paling banyak amal perbuatannya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa Allah menciptakan hidup dan mati tidak lain itu adalah sebagai bentuk ujian yang diberikan kepada kita, siapakah dari diri kita yang nantinya akan keluar sebagai hamba Allah yang paling banyak perbuatan baiknya, yang paling baik dalam amalnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah barang tentu kehidupan kita ini membutuhkan sebuah upaya, membutuhkan sebuah ikhtiar, membutuhkan sebuah usaha agar bagaimana kehidupan kita ini betul-betul baik, dan nantinya kitalah yang akan keluar sebagai hamba Allah yang paling baik dalam perbuatan, dalam amalnya. Dalam mengarungi kehidupan ma'asyiral muslimin sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam ikhtiar, dalam usaha untuk mengarungi kehidupan, maka tidak boleh juga dilupakan adalah peran yang disebut dengan sebagai peran doa. Usaha harus kita lakukan, kerja nyata kita lakukan, tetapi doa tidak boleh kita lupakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sebuah ungkapan ma'asyiral muslimin disebutkan, ad-du'a muhul ibadah. Doa itu adalah ruh inti dari sebuah ibadah. Dan ada ungkapan lain yang mengatakan ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Karena kita mengarungi kehidupan
yang begitu panjang ini, maka kita harus membutuhkan doa sebagai bekal kita dalam mengarungi kehidupan itu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian semuanya kepadaku, kata Allah, astajib lakum, maka pasti aku akan mengabulkan doa-doa kalian semua. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak para ulama memberikan sebuah aturan, sebuah etika bagaimana agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Etika tersebut, aturan tersebut diantaranya adalah yang pertama, hendaknya ketika kita memulai dan menutup doa, haruslah kita bacakan bacaan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lalu kemudian kita sambung, kita ikuti dengan membacaan sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memuji kepada Allah bisa dengan mengucapkan minimal alhamdulillah, dan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah etika bagaimana kita memulai doa dan bagaimana ketika kita nanti mengakhiri atau menutup doa. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, dalam sebuah etika doa juga ada yang namanya sikap mental. Sikap kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dikatakan, wad'uuhu khaufan wa tama'a. Berdoalah kalian semua kepada Allah dengan sikap khaufan wa tama'an. Khauf dan tama'. Khauf secara bahasa artinya adalah takut, tama' secara bahasa adalah mengharapkan. Artinya ma'asyiral muslimin, ketika berdoa, dua sikap itu harus kita jalani secara beriringan, tidak boleh hanya satu saja. Yang pertama adalah khaufan. Kita takut dengan perasaan bagaimana kita takut terhadap doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Harus ada perasaan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah perasaan toma', perasaan betul-betul mengharapkan agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua sikap ini harus berjalan seiring, tidak boleh salah satu yang harus kita gunakan. Kalau kita berdoa hanya menggunakan perasaan takut ditolak oleh Allah doa kita, maka itu akan menimbulkan sikap pesimis, sikap frustasi yang pada gilirannya kita betul-betul nanti tidak akan berdoa kepada Allah. Kalau kemudian sikap tomak saja yang kita punyai ketika berdoa, maka itu kita akan sombong. Kita hanya memikirkan doa saya pasti terkabul, doa saya pasti terkabul, maka akan memunculkan sifat yang namanya sombong. Karena itulah sikap berdoa kita adalah antara sifat khauf dan sikap toma', antara takut ditolak doa kita oleh Allah dan antara perasaan kita betul-betul berharap supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah tafsir disebutkan sikap khauf dan toma' itu adalah laksana dua sayap dari seekor burung. Dua-duanya harus berfungsi sehingga burung itu bisa terbang dengan baik. Jikalau salah satu saja yang berfungsi sayapnya burung itu, dia tidak akan bisa terbang dengan baik atau bahkan mungkin tidak bisa terbang. Begitu juga dengan doa. Dua hal, khauf, takut akan ditolak, dan sikap berharap diterima doa-doa kita, harus kita jalankan dua-duanya secara beriringan, sehingga insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika doa-doa itu sudah kita sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berharap A, kita meminta A, kita menginginkan A, tetapi kemudian kita tidak tahu, kemudian Allah memberikan yang lain dari permintaan kita, maka sebagai sikap yang ketiga dalam berdoa adalah kita harus ikhlas menerima terhadap segala apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian. Dalam Al-Quran dikatakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Kadangkala sesuatu yang tidak kita sukai, sesuatu yang kita benci, kadangkala itu justru lebih baik buat kita. Sebaliknya, kadangkala sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita cintai, kadang-kadang justru itu tidak baik buat kita sekalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah Maha tahu dan kita adalah makhluk yang lemah. Karena itulah ma'asyiral muslimin, ketika doa kita meminta A dan diberikan yang lain oleh Allah, kita terima dengan ikhlas, dan itu adalah pemberian yang terbaik buat kita, dan itu insya Allah sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dengan begitu ma'asyiral muslimin, maka kita akan selalu berdoa kepada Allah, tidak lepas doa kepada Allah, dan insya Allah kita semuanya akan digolongkan oleh Allah sebagai hambanya yang memiliki ketekatan untuk selalu istiqomah berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah sebagai bentuk ibadah, sebagai bentuk kelemahan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita diselamatkan oleh Allah dari siksa Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.